Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Kaifa halukum para santri? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Baik, semangat gak hari ini? Semangat? Duduknya yang bagus ya. Baik, jadi dimohon para santri, siswa untuk menerapkan adab-adab dalam thalabul ilmi yang kalau tidak salah sudah pernah dipelajari ya. Sudah pernah disampaikan? Sudah. Nah, nanti kita akan meningkat pada adab terhadap guru. Ya, antum bisa lihat di sini ada nggak? Oh, belum ya. Pakai slide, pakai layar atau nggak usah? Pakai. Baik, kita kembali fokus. Insya Allah di kesempatan yang mulia ini Pak Anas akan menyampaikan satu judul tentang adab terhadap guru atau adab terhadap ustadz, gitu ya. Guru itu kan ustadz, ustadz itu guru. Jadi kalau di pesantren biasanya sebutannya ustadz, gitu ya. Kalau di sekolah-sekolah umum guru, ya kecuali guru agama dipanggil ustadz. Baik, jadi sama antara guru sama ustadz ya. Baik guru itu langsung bersinggungan dengan antum di kelas mengajar ya, atau di masjid memberikan tausiah, ataupun guru dalam tanda kutip walaupun tidak langsung bertatap muka dengan antum, tidak mengajar antum. Contoh misalkan barangkali ada musyrif yang tidak mengajar di kelas formal misalkan, tapi itu tetap itu adalah guru antum, ustadz antum, karena membimbing antum semua di sini ya. Jadi itu mencakup semuanya. Baik, sebelum kita masuk apa saja adab-adab kita atau santri siswa terhadap guru, kita akan melihat apa yang dimaksud dengan adab. Ya, saya nggak jadi pretest ke santri ini sebab sudah ada di sini kan. Kalau saya tanya siapa yang tahu adab, saya semuanya angkat tangan. Sebab di sini sudah ada ya. Baik, untuk itu kita langsung lihat bahwa yang dimaksud dengan adab ini kita lihat dalam dari perkataan seorang ulama yang mulia yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Beliau menyebutkan di dalam kitabnya itu wal adabu, bahwa adab itu artinya isti'malu ma yuhmadu qaulan wa fi'lan. Adab itu menerapkan segala yang terpuji atau dipuji oleh orang, baik perkataan maupun apa? Perbuatan. Itu adab ya. Jadi menerapkan segala yang orang lain puji, yang dikatakan oleh orang lain baik, bagus, gitu ya, bager, maka itu adab, baik perkataan maupun perbuatan. Wa qabara ba'duhum anhu bi annahu al-akhdhu bi makarimil akhlaq. Ya, sedangkan sebagian ulama yang lainnya mereka memaknai bahwa adab itu adalah menerapkan akhlak-akhlak mulia. Itu adab ya. Jadi sekarang antum semua tahu nih, kalau berbicara tentang adab gitu ya, woi terapin dong adab gitu. Akhi, ingat adab ya. Akhi masuk masjid, di dalam masjid ingat adab. Akhi bermuamalah dengan teman ingat adab. Akhi bermuamalah dengan guru, ustadz, ingat adab. Nah, adab itu apa? Ya ini, yaitu menerapkan
apa yang dipuji oleh orang, baik perkataan atau perbuatan, ataupun menerapkan akhlak-akhlak mulia. Itu adab. Nah, makanya kalau ada siswa yang tidak menerapkan akhlak mulia, yang berperilaku tidak terpuji, maka dia sering disebut kurang adab. Ya, kurang adab, adabnya kurang, adabnya buruk. Nah ini, baik, difahami? Difahami, baik. Nah, pembagian adab, adab itu bukan hanya kepada santri, kepada guru, santri kepada orang tua, santri kepada yang lebih tua saja. Tapi adab itu cakupannya luas. Yang pertama ada adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Yaitu dengan mentauhidkan Allah. Beribadah hanya kepada Allah saja. Kemudian tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun, dengan siapapun. Ya. Kemudian apalagi? Menjalankan perintah-perintah Allah dan berusaha menjauhi larangan-larangan Allah. Ini adab kepada Allah. Ya, ada banyak yang lainnya seperti tidak mencaci Allah, tidak mencela Allah, ya, tidak menjadikan Allah sebagai bahan lelucon dan seterusnya. Ini adab kepada Allah. Yang kedua, adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini berarti bersikap kepada Rasulullah itu ada aturan-aturannya, ada panduan-panduannya, ada tuntunannya. Tidak boleh disamakan dengan bersikap kepada teman kita. Maka ini harus ada adab kepada Rasulullah. Dengan cara apa? Mencintai Rasulullah, mengikuti jejak kehidupan beliau, melaksanakan perintah-perintah beliau, tidak menetapkan suatu hukum ataupun ketetapan ya sebelum datang ketetapan dari Allah dan Rasulnya, tidak mendahului Rasulullah dalam ketetapan hukum. Kemudian tidak bersuara melebihi suara Nabi, termasuk ketika antum dibacakan hadis Nabi, ya, adabnya ini pun harus menyimak dan tidak berteriak-teriak ketika mendengar hadis Nabi disampaikan. Jadi kalau ada orang yang sedang berceramah, ya, atau orang sedang menyampaikan hadis Nabi, di sana antum di situ tidak boleh berteriak-teriak. Sebab ini seolah-olah meninggikan suara lebih tinggi daripada suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, apalagi kemudian pada saat beliau masih hidup, ya, kemudian beliau sedang berbicara, maka yang lain tidak boleh kemudian meninggikan suara melebihi suara Nabi. Ini adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan masih banyak yang lainnya. Yang ketiga, adab kepada orang lain, termasuk orang tua. Maksudnya bukan kepada diri kita sendiri. Adab kepada orang lain, termasuk orang tua, termasuk guru, termasuk yang lebih tua, termasuk teman sendiri, ya, bahkan orang yang tidak dikenal. Ini pun harus ada adab. Kita harus beradab, ya, harus punya adab. Contoh adab yang baik ketika bertemu dengan orang lain, menunjukkan, menampakkan wajah yang berseri, ya, wajahnya semeringah, senyum, cerah, gitu ya. Ketemu Pak Anas dengan wajah antum cerah, bukan cemberut. Walaupun tadi mungkin di dalam kelas atau di asrama mungkin ada sesuatu yang menjengkelkan, tapi begitu ketemu orang lain harus diusahakan menampakkan wajah yang cerah, ceria. Ya, kemudian toleransi kepada orang lain. Ya, artinya memudahkan orang lain, memberikan orang lain kesempatan, gitu kan? Bertoleransi, saling menghargai, saling menghormati. Lemah lembut, santun ketika menemui orang lain. Ya, dan juga menghormati mereka. Nah, di adab kepada orang lain ini termasuk adab kepada guru. Dan yang keempat di antara bentuk adab adalah adab sesuai dengan kondisi dan keadaan. Contoh adab ketika di masjid,
Ya, adab ketika bermajelis, adab ketika safar, adab ketika bertamu, adab makan, minum, dan seterusnya. Yang itu semua di dalam Islam sudah diajarkan. Islam dengan kesempurnaan agama yang Allah turunkan, semuanya sudah diajarkan. Ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Kan begitu. Jadi Islam semuanya sudah mengajarkan, sudah diajarkan di dalam Islam. Nah, baik, di antara adab-adab ini ada adab kepada Allah, kepada Rasulullah SAW, kepada orang lain, adab umum. Nah, kita masuk adab kepada orang lain yang di dalamnya termasuk adab kepada guru atau adab kepada ustaz. Oke, baik. Ditangkap ini? Difahami? Oke. Di dalam Islam, adab ini memiliki kedudukan yang sangat penting. Jadi ketika para santri siswa menerapkan adab-adab Islami, adab-adab yang sesuai dengan ajaran Islam, ini mempunyai keutamaan, dan adab itu sendiri mempunyai kedudukan yang tinggi di dalam Islam. Kita lihat ketika sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau menafsirkan surat At-Tahrim ayat yang ke-6, yang antum semua insyaallah hafal ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Artinya apa? Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kita diperintahkan untuk menjaga, memelihara diri kita jangan sampai terjerumus ke dalam api neraka. Begitu juga keluarga kita. Kita diperintahkan untuk menjaga mereka. Ini kewajiban seorang pemimpin keluarga. Dan termasuk kita semua terhadap diri kita. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Apa kata sahabat Ali bin Abi Thalib? Ya, beliau mengatakan adibuhum wa allimuhum. Apa artinya? Ajarilah mereka adab dan ajarilah mereka ilmu. Ya, ini kurang Jadi ketika menafsirkan ayat ini, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, ajari mereka, keluarga dan anak-anak, adab dan juga ilmu. Ya, bahkan para ulama mengatakan bahwa belajar dulu adab sebelum belajar ilmu. Kita lihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ta'addabu summa ta'allamu. Beradablah kalian, kemudian belajarlah atau menuntut ilmulah. Ya, paham ini? Jadi dahulukan adab. Ya, dahulukan adab. Bahkan para ulama itu dulu belajar adab lama sekali. Sebelum belajar ilmu, disiplin ilmu tentang ilmu ini, ilmu itu, ilmu ini, itu belajar adab terlebih dahulu. Ya. Imam Malik rahimahullah pernah berkata kepada seorang pemuda Quraisy, "Ya bena akhi, wahai anak saudaraku, ya, ta'allamil adab." Ya, kurang lebihnya begitu. Belajarlah tentang adab qabla anta ta'allamal ilma. Belajarlah adab sebelum engkau belajar ilmu. Ya, kalau di sini bagaimana? Belajar apa dulu? Belajar apa dulu? Ilmu dulu. Oke, nggak apa-apa, bareng-bareng ya. Belajar ilmu ya adab, adab ya ilmu. Kan begitu. Yang penting antum terapkan semuanya. Belajarlah adab sebelum engkau belajar ilmu. Ya. Kemudian Ibnu Mubarak rahimahullah, beliau mengatakan, ta'allamnal adab salasina aman wa ta'allamnal ilma 20. Jadi kami mempelajari tentang adab itu selama berapa tahun?
bukan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Ini 30 tahun. Ya. Beliau mengatakan kami belajar adab, para ulama ini itu selama 30 tahun, sedangkan kami mempelajari ilmu selama 20 tahun. Jadi belajar adab terus-menerus. Adab. Belajar diterapkan. Ya, untuk itulah mereka kemudian ilmunya menjadi berkah. Adab ini. Jadi antum belajar adab ini sangat penting. Ya, untuk itu antum bersyukur di pesantren diajarkan tentang adab. Nah, bagaimana kalau nggak di pesantren? Ini jarang sekali mendapat pelajaran tentang adab-adab, gitu ya. Baik, seorang guru ini sangat berperan besar dalam penyebaran ilmu. Bahkan katakanlah kalau ustadz, mungkin kalau dimisalkan dengan ulama, mereka itu adalah para pewaris Nabi. Nabi tidak mewariskan harta, tidak mewariskan uang, dirham, dinar, akan tetapi Nabi mewariskan apa? Ilmu. Maka barang siapa yang mengambilnya, berarti dia telah mengambil bagian yang sangat banyak. Yang diwariskan ilmu. Dan itulah para ulama pewaris para nabi, ya. Dan kalau kita misalkan seperti dengan ustadz pun demikian, guru pun demikian, karena dia menyebarkan ilmu. Baik, anak-anakku, para siswa yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kita masuk apa saja adab-adab terhadap guru. Mohon diperhatikan ya. Ya, silakan sambil disimak di sini. Yang pertama, adab terhadap guru apa? Mendahului, menyapa dan mengucapkan salam setiap kali bertemu dengan guru ataupun ustadz, serta diusahakan mencium tangan sebagai tanda penghormatan. Ya, perhatikan. Ini disimak. Apa yang pertama? Coba baca bersama. 1, 2, 3. Mendahului, menyapa dan mengucapkan salam setiap kali bertemu guru atau ustadz, serta mencium tangan sebagai tanda penghormatan. Ya. Jadi adabnya, yang muda mengucapkan salam kepada yang tua. Dan antum di sini para santri ini jelas jauh lebih muda daripada ustadz-ustadz antum, betul? Betul? Ada yang usianya sama dengan ustadznya? Oh, kalau sama berarti suruh jadi ustadz antum. Semuanya pasti lebih muda daripada ustadznya. Nah, untuk itu yang muda memberi salam kepada yang tua. Apalagi ini yang ditemui adalah ustadznya, gurunya. Kita lihat hadisnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, li yusallimis sagiru 'alal kabir. Hendaklah salam itu diucapkan oleh yang muda kepada yang tua. Muda kepada yang tua. Ya, ini yang pertama. Kemudian wal marru 'alal qa'id. Dan orang yang berjalan kepada yang duduk. Yang jalan, kalau lagi jalan di suatu jalan, ya baik jalan setapak ataupun jalan besar, jalan ada orang yang duduk di pinggir jalan, maka ucapkan salam. Yang berjalan mengucapkan salam kepada yang duduk. Di kelas, ya di lorong kelas lagi jalan ada yang duduk, ucapkan salam. Ya, masuk kelas, kemudian keluar lagi, jalan lagi, ucapkan salam lagi. Walaupun kepada orang yang sama. Ini pun disunahkan. Disunahkan mengucapkan salam walaupun hanya terpisah sebentar oleh pohon. Ya, contoh Rizky misalkan lagi jalan berdua sama siapa? Suhail. Ya, Suhail tahu tuh ada pohon di tengah-tengah jalan lagi iring-iringan, ada pohon terpisah begini. Salam lagi Rizky ke Suhail. Assalamualaikum Hel. Ente nanawanan salam dari. Iya itu sunnah. Makanya antum keluar kelas
Tadi udah salam, keluar kelas dari kelas, salam lagi ke teman antum. Dan itu berpahala. Ya. Ingat, yang tua mengucap salam kepada yang muda mengucap salam kepada yang tua, apalagi yang disalamin adalah gurunya, ya. Kemudian yang berjalan mengucap salam kepada yang duduk. Wal qalil 'alal kabir. Dan yang sedikit mengucapkan salam kepada yang banyak. Faham nggak ini? Ya. Jadi kalau antum berjalan rombongan 5 orang, ya, kemudian ada rombongan juga dari sana 10 orang, yang mengucapkan salam siapa? 10 orang. 5 orang kepada 10 orang. Sebab yang sedikit mengucapkan salam kepada yang banyak. Ya, ini adabnya. Kemudian dalam riwayat yang lain dikatakan waraqib 'alal masyi, yang berkendara sepeda, motor, mobil, ucapkan salam kepada yang berjalan. Nah, ini terkait salam. Pun demikian antum kepada guru, ya antum kalau bertemu jangan nunggu guru antum mengucapkan salam. Sebelum guru antum mengucapkan salam, antum ucapkan salam terlebih dahulu sebagai adab yang benar antum terhadap guru atau terhadap orang yang lebih tua. Faham ini? Sudah diterapkan di sini? Sudah? Benar? Sudah belum? Coba serempak jawabnya. Sudah diterapkan? Sudah. Itu yang tidur bangunin. Suruh cuci muka. Di luar dulu, wudu. Ya. Wudu dulu. Baik, kemudian selanjutnya adalah tentang mencium tangan. Ya, teman-teman, anak-anakku perhatikan tentang mencium tangan orang soleh. Ini tidak mengapa, boleh. Jadi antum gak usah ragu. Sebagai penghormatan kepada guru ataupun ustadz antum cium tangan, silakan. Ya, suatu riwayat dikatakan dari Jabir, anna Umar qama ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqabbala yadah. Ya, dikatakan bahwa Umar radhiyallahu anhu bergegas menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mencium tangannya. Dan mencium tangan ini bukan hanya kekhususan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab banyak riwayat yang lain yang juga para sahabat mencium tangan sahabat yang lain. Contoh misalnya pernah Zaid bin Thabit mengatakan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berikanlah tanganmu, ulurkan tanganmu. Maka Ibnu Abbas kemudian mengulurkan tangan. Lalu Zaid menjabatnya dan mencium tangannya. Ya, ini bukan kepada Nabi, dibolehkan. Ya, berkata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam fatwanya Al-Maftuh, bahwa mencium tangan sebagai bentuk penghormatan kepada orang-orang yang berhak dihormati, seperti ayah, para orang tua, guru, ini tidak mengapa. Jelas? Jadi mencium tangan kepada orang yang berhak dihormati itu tidak mengapa. Kepada yang lebih tua antum cium tangan boleh. Ya, dalam arti misalkan antum ketemu saya lebih tua dari antum, ya antum cium tangan. Antum ketemu ustadznya, ustadz berhak untuk dihormati, cium tangan. Dan ini dibolehkan ya ketika untuk menghormati yang lebih tua, terlebih lagi adalah dengan dalam masalah keagamaan. Ya, orang karena ilmunya kita cium tangan kepada orang tersebut. Ya, menghormati karena beliau orang yang berilmu, termasuk ustadz antum. Yang tidak boleh dimakruhkan atau diharamkan, ya, itu adalah cium tangan karena dalam rangka untuk tujuan dunia. Cium tangan tujuan dunia. Contoh misalkan, ya, antum kenal dengan orang lain, ya, yang mungkin orang kaya. Ini karena antum pengen dapat dunia,
atau dapat apalah dari orang kaya itu, antum cium tangan. Ya, ini contoh. Tapi kalau antum menghormati karena orang tuanya, karena dia orang tua dan patut untuk dihormati, itu tidak masalah. Tapi kalau untuk tujuan dunia, ini yang tidak dibenarkan. Ya. Ini yang pertama. Adabnya apa tadi? Menyapa atau mendahului menyapa, memberi salam kepada guru, ya, kemudian tidak mengapa atau diusahakan untuk cium tangan. Yang kedua, menghormati guru, memperhatikan penjelasan guru. Ini ketika di dalam kelas, berbicara yang sopan, tidak meninggikan suara dan meminta izin ketika ingin bertanya ataupun menyampaikan pendapat. Ya, menghormati guru, memperhatikan. Nah, ini termasuk adab. Ketika guru sedang mengajar di kelas atau di masjid, ya, antum yang di depan guru yang sedang mengikuti pelajaran harus memperhatikan guru. Ini adab. Ketika adab ini antum terapkan, maka antum akan diberikan keberkahan ilmu itu. Tapi kalau antum gak beradab terhadap guru, maka boleh jadi antum gak dapat berkah ilmu dari guru itu. Ya, mungkin antum susah memahami pelajaran, mungkin ilmu itu gak jadi hidayah di dalam diri antum, ya, sehingga antum mondok tapi ternyata keluar dari pondok pun gersang. Nah, untuk itu kita harus berusaha untuk menerapkan adab-adab ini, ya, memperhatikan penjelasan guru, berbicara sopan kepada guru, ya, jangan sampai kemudian disamakan antara berbicara kepada guru dengan kepada temannya. Sedangkan kepada temannya pun harus dengan sopan. Ya, berbicara kepada siapapun harus sopan. Ya, termasuk dengan temannya, apalagi kepada gurunya. Ya. Tidak meninggikan suara. Iya, tidak meninggikan suara. Misalkan gurunya ngomong pelan, dia teriak, ngegas gitu kan. Ngegas. Apa sih Ustaz? Bukan saya kok gitu. Enggak begitu. Walaupun bukan antum, ya tetap Ustaz, Afan bukan saya. Lebih pelan, lebih rendah suaranya. Walaupun bukan antum yang melakukan, walaupun bukan antum yang mendahului. Misalkan antum terjadi ya ribut sama teman gitu, ya saling ini atau saling adu mulut. Datanglah ustadznya menyangka antum gitu ya, antum jawabnya nggak usah ngegas. Adab kepada guru, Afan Ustadz bukan saya, itu si anu gitu, itu si fulan yang mendahului Ustadz. Ya, fulan pun begitu, nggak boleh ngegas, nggak boleh meninggikan suara lebih tinggi suaranya daripada guru ataupun ustadz. Kalau mau bertanya pun minta izin. Ketika lagi pelajaran, jangan langsung tahu-tahu ustadznya lagi ngomong nyeletuk. Ustadz kalau ini bagaimana? Nggak begitu caranya. Nanti siapapun yang itu kok dia bisa begitu. Ya, harusnya Afan Ustadz izin mau bertanya, bolehkah saya bertanya? Ya, ini adab. Kita lihat nas-nas yang menunjukkan tentang poin kedua, menghormati guru, mendengarkan penjelasan guru, berbicara sopan, tidak meninggikan suara, minta izin ketika mau bertanya. Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, kunna julusan fil masjid. Saat itu kami sedang duduk di masjid. Idh kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fajalasa ilaina. Maka keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian duduk di hadapan kami. Faka'anna ala ru'usina at-tayr. Perhatikan. Maka ketika Rasulullah datang kemudian duduk di antara para sahabat itu, maka para sahabat itu mereka seakan-akan di kepala mereka ada apa? Ada burung. Coba antum bayangkan, kalau di kepala kita ada burung, kita tuh begini, ya. Supaya burung itu nggak terbang, kita nggak akan geser-geser, nggak geleng-geleng gitu.
Jangankan sampai gelisah, kelas-kelasnya tiduran, nyender, itu enggak. Ya, kegeser aja enggak. Jadi diem, anteng. Ya, tenang, khusyuk, menyimak, memperhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yatakallamu ahadun minna. Enggak ada seorang pun dari kami yang berbicara. Ini adab. Ya. Untuk itu perhatikan supaya antum dapat berkah dari menuntut ilmu ini terhadap guru-guru antum, ustadz antum. Ketika ustadz antum jangankan sedang berbicara, ustadz antum masuk, duduk, belum berbicara pun seharusnya tidak ada yang berbicara di antara antum. Jangan malah gaduh. Ya. Ini para sahabat ketika guru mereka, ya, Rasulullah SAW datang, mereka diam. Bahkan Rasulullah belum berkata-kata pun, kalau tidak disuruh berbicara, diam. Ya. Ibnu Abbas mengatakan, hakada umirna an naf'ala bi ulama'ina. Seperti inilah kami diperintahkan untuk memperlakukan para ulama kami. Jadi kalau di hadapan ulama itu tawadu, tenang, ya, tidak sembarangan, tidak sembrono, penuh dengan adab. Itu. Nah, itu untuk thalabul ilmi, untuk para tulab harus tahu ini dan harus menerapkan ini. Ya, supaya kita semua diberikan oleh Allah keberkahan. Kemudian berkata Abdurrahman bin Harmalah al-Aslami, beliau mengatakan, tidaklah seorang pun berani bertanya kepada Said bin Musayyib sampai dia meminta izin. Nggak ada orang yang tiba-tiba tanya kepada ulama besar Said bin Musayyib sampai yang mau bertanya ini meminta izin. Dan meminta izinnya itu layaknya meminta izin kepada seorang raja. Kita bisa bayangkan bagaimana minta izin kepada raja. Ya, mau ketemu aja susah, harus ketemu banyak pengawalnya. Kalaupun disuruh menghadap, ya silakan menghadap. Yang meminta izin ke raja, menghadap mungkin jalannya juga harus nunduk. Bahkan kalau di kerajaan-kerajaan di Jawa mungkin harus ngesot jalannya. Betul? Betul nggak begitu? Harus, nggak boleh jalan berdiri begini. Mau menghadap raja. Ya. Pun demikian kepada para ulama, adab-adab salafus soleh ini luar biasa. Nggak sembarangan tahu-tahu nyeletuk, tahu-tahu ngomong, apalagi komentar misalkan, apalagi menyalahkan. Nggak ada. Pun kita kepada guru kita harus beradab. Tidak boleh sembarangan terlalu berani. Ya, mungkin antum gak diapa-apain sama ustadz antum, tapi adab antum jelek. Di mata Allah adab antum jelek. Ya, bukan antum menjadi orang yang hebat karena berani kepada guru, karena gurunya seperti teman. Salah. Adab antum jelek dan antum tidak akan dapat keberkahan. Ya, untuk itu kepada guru perhatikan adabnya. Ya, kemudian nas yang lain ataupun asar yang lain, Ar-Rabi bin Sulaiman rahimahullah berkata, ma wallah ijtara'tu an ashrabal ma wasyafi'i yanzuru ilayya haibatan lahu. Demi Allah, perhatikan, ini berarti muridnya Imam Syafi'i. Ya, demi Allah, aku tidak berani minum air dalam keadaan atau sedangkan Imam Syafi'i sedang melihatku, karena aku segan, haibah, ya, karena keagungan Imam Syafi'i, segan kepada Imam Syafi'i. Adab seorang murid, ya, adab seorang murid kepada gurunya. Sampai-sampai si murid ini dia nggak berani minum air, kalau Imam Syafi'i lagi memperhatikan dia. Ya, ini sampai begitu. Karena haibah, ya, segan, mengagungkan, memberikan takdim kepada sang guru. Nah, antum pun demikian. Jangan sampai ada guru ambil galon, malah sambil berdiri, gurunya lewat. Ini apa ini? Santri mana ini?
Ya, tidak demikian. Kalau ada guru, ya minimal minumnya santun sambil duduk, atau bahkan jangan minum dulu, sapa dulu gurunya lewat, assalamualaikum Ustaz. Ya, terus setelah sapa, jabatan tangan, cium tangan. Jangan wah, kalau habis main futsal, gurunya lewat, wah santai aja. Ini adabnya kurang. Oke, baik. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, tawaddu'u liman tata'allamuna minhu. Tawaddulah kalian, berendah hatilah kalian terhadap orang yang mengajarkan kalian. Ingat, suatu saat nanti antum akan mencapai jenjang yang lebih tinggi, gitu ya. Misalkan dari SMP ke SMA, SMA sudah sedikit banyak lebih tahu banyak ilmu dari guru-guru antum, sampai antum nanti akan sekolah perguruan tinggi menjadi mahasiswa, pun antum lebih banyak lagi ilmu yang dapat. Boleh jadi antum lebih pintar daripada gurunya, tapi ingat tetap kepada guru antum yang dulu mengajarkan antum, antum tetap harus tawadhu. Apa tawadhu? Rendah hati, tidak boleh merasa jumawa, sombong, meskipun antum lebih hebat daripada guru antum yang dulu. Bahkan sampai guru SD antum. Ya, mungkin guru SD ya kayak gitu-gitu dari dulu. Antum suatu saat nanti jadi mahasiswa, bahkan antum mungkin akan menjadi lebih hebat daripada guru antum, menjadi dosen katakanlah. Tetap antum kepada guru antum harus tawadhu. Walaupun antum mungkin lebih hebat daripada guru antum. Maka kata Umar bin Khattab, beliau mengatakan tawadhulah kepada orang yang mengajarkan kalian, ya. Sampai-sampai Imam Syafi'i sendiri pun, Imam Syafi'i muridnya siapa? Gurunya Imam Syafi'i siapa? Imam Malik rahimahullah. Imam Syafi'i kepada gurunya pun, antum lihat, dahulu aku membolak-balikan kertas, kayak antum belajar gini, buka kertas ya, nulis ataupun membaca di depan Imam Malik itu dengan sangat lembut, karena segan, nggak enak, segan kepada Imam Malik ya, dan supaya dia tidak merasa terganggu dengan bukanya kertas. Sampai buka kertas saja pelan-pelan. Ini adab Imam Syafi'i kepada gurunya, yaitu Imam Malik rahimahullah. Ini adab. Nah, makanya untuk melihat bagaimana berkahnya ilmu Imam Syafi'i, bagaimana berkahnya ilmu para ulama. Ternyata mereka kepada guru-gurunya, kepada masyayikhnya, kepada syekh-syekhnya itu, mereka adabnya sangat tinggi. Ya. Apa ini? Tas. Kirain tawon. Takut sama tawon ya? Iklan dulu. Iya. Ini nggak punya adab dia. Tawonnya punya adab. Baik, nah ini yang kedua. Jadi harus menghormati guru, memperhatikan guru, berbicara yang sopan, tidak meninggikan suara, dan kalau mau bertanya harus minta izin terlebih dahulu kepada gurunya, ya. Baik, yang ketiga tawadhu, rendah hati, tidak merasa lebih pintar dari guru dan tidak mendebat mereka di depan umum. Nah, ini juga penting nih ya. Antum kepada guru, ya nanti suatu saat antum sudah bisa berpikir lebih banyak, ya lebih kuat, lebih bagus. Mungkin antum bisa menggali dalil-dalil, menggali pendapat-pendapat, atau menentukan pendapat-pendapat tentang suatu hukum. Kalau antum mendapati guru antum sedang menyampaikan dan ada pendapat yang lain yang antum tahu, antum jangan kemudian mendebat guru antum, apalagi di depan umum, apalagi di medsos. Itu kan sama dengan di depan umum atau di majelis-majelis yang banyak orang. Ini antum sangat tidak beradab, walaupun pendapat antum lebih benar daripada pendapat ustadz antum atau guru antum. Perhatikan ini.
Nanti antum harus pegang ini sampai kapanpun. Ya, boleh jadi pendapat guru antum tidak lebih tepat daripada antum, tapi antum tidak boleh kemudian mendebat guru antum di saat itu. Ya. Tidak juga kemudian mempublis di medsos, dipotong video guru antum. Ini guru anak dulu tapi dia ini salah nih. Antum potong, antum upload, kemudian antum buat bantahannya. Ya. Maka ini antum tidak beradab kepada guru antum. Kalau memang guru antum salah, ya, dan contoh kalau salahnya misalkan salah hanya perbedaan pendapat, itu nggak salah, dan itu lebih tidak boleh lagi antum debat. Kalau salah benar-benar salah, antum sebaiknya meluruskannya itu dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan. Datang silaturahmi kepada guru dengan niat yang baik, yang menyampaikan dengan cara yang baik, bukan juga dengan cara menyalah-nyalahkan, ya, atau membodoh-bodohkan guru antum. Ya, paham ini? Ya, yang ketiga tawadhu, tidak merasa lebih benar dan tidak mendebat. Kita lihat bagaimana perkataan Umar bin Khattab tadi, tawadhu liman tata'allamuna minhu. Tawadhulah kalian terhadap orang yang mengajarkan kalian, yang mengajari kalian. Sampai yang mengajari kalian alif bata, huruf hijaiyah, Iqra, ya, sampai apalagi sampai baca Quran, itu antum harus tawadhu kepada mereka. Ya, antum harus tawadhu, menghormati mereka, menghargai mereka, menganggap mereka sebagai guru antum. Walaupun satu huruf antum dikasih tahu, ini ini namanya huruf alif. Ya, ini alif, kalau dikasih harokat fathah bacanya a. Walaupun hanya itu yang antum dapat dari guru antum waktu itu, antum harus tawadhu kepada guru antum. Ya. Baik. Laisa minna man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqahu. Tidak termasuk golongan kami, kata Nabi SAW. Perhatikan, tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua dan tidak menyayangi yang lebih muda, serta tidak mengerti hak ulama. Ya, tadi kalau kita misalkan guru antum adalah ulama antum, ya, syekh antum, kan begitu. Jadi ancamannya keras ini. Dikatakan tidak termasuk golongan Rasulullah SAW. Ketika apa? Kalau dia nggak punya adab, ya, tidak menghormati yang tua. Pun sebaliknya, yang tua kalau nggak sayang kepada yang muda, ini dikatakan tidak termasuk golongan Nabi SAW. Ya, kemudian apalagi tidak mengerti hak ulama. Di antara hak-hak ulama ya tadi, dia mendapatkan perlakuan atau sikap yang baik, ya, dari murid-muridnya, dari santri-santrinya, ataupun dari orang lain yang bukan ulama. Kan begitu. Nah, sehingga ini penting untuk kita ketahui dan kita terapkan. Supaya apa? Supaya kita diakui oleh Rasulullah bahwa kita semua adalah golongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jika seorang murid berakhlak buruk kepada gurunya, perhatikan. Jika seorang murid berakhlak buruk kepada gurunya, maka akan menimbulkan dampak yang buruk pula. Perhatikan ini. Jadi kalau antum berani kepada guru, ya, ngelunjak kepada guru, kalau bahasa Jawanya kewanen, wanian gitu. Apa bahasa Sunda apa? Wani gitu kan, wanian gitu, wanian. Kewanen, ngelunjak, berani kepada guru, ini dampaknya buruk kepada antum. Apa dampaknya? Hilangnya berkah dari ilmu yang didapat. Belajar di pesantren 3 tahun tapi nggak berbekas sama sekali. Ya. Kemudian tidak dapat mengamalkan ilmunya pun nggak jadi hidayah. Ya. Kemudian atau tidak dapat menyebarkan ilmunya. Itu semua contoh dari dampak buruk ketika antum tidak punya adab kepada guru antum. Faham ini? Faham? Ya. Ustaz, sampai jam berapa kita? Jam 10 kan? Bener ya?
Oke, masih 5 menit lagi. Baik, para guru itu bukan malaikat, betul? Ustadz antum bukan malaikat, betul? Artinya apa? Mungkin salah nggak? Mungkin. Pasti punya salah? Pasti. Kullu bani Adam khoto'un. Setiap anak Adam pasti punya salah. Jadi ustadz kita itu manusia biasa. Kalau dia salah wajar. Ya, akan tetapi yang tidak boleh adalah mencari-cari kesalahan. Nah, antum ketika antum, wah, saya nggak suka sama ustadz itu. Ya. Jadi jangan dilihat ustadznya, sosoknya. Nggak suka nggak apa-apa. Yang penting antum perhatikan yang disampaikan. Undur ma qala wala tandur man qala. Perhatikan apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Ya, kalau antum kebetulan nggak suka sama ustadznya, jangan diperbesar nggak sukanya, dirubah, harus suka kepada ustadznya. Ya. Nah, jangan mencari-cari kesalahan, karena manusia pasti bersalah, tidak boleh mencari kesalahan. Maka disebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat 12, wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'do. Janganlah mencari-cari keburukan atau kesalahan orang lain, dan jangan menggunjing satu sama lain. Ya, sebab menggunjing, menggibah itu diibaratkan seperti orang memakan daging saudaranya yang sudah mati. Ini perumpamaan yang sangat buruk untuk orang yang menggibah, membicarakan keburukan orang lain. Ini artinya dosa besar menggibah itu. Nah, ya, siapapun itu, termasuk membicarakan keburukan teman antum, apalagi guru antum. Ya, maka adab seorang santri kepada guru tidak mencari-cari kesalahan orang lain, tidak mencari-cari kesalahan gurunya, dan tidak menggibah gurunya, membicarakan keburukan gurunya. Para ulama terdahulu justru mendoakan guru-gurunya. Ya, mereka mendoakan Allahumma astur aiba syaikhi anni wala yudhib barakata ilmihi minni. Ya Allah, tutuplah aib guruku dariku, dan janganlah kau hilangkan keberkahan ilmunya dariku. Ini sampai para ulama ini berdoa agar aib-aib gurunya jangan sampai kepada dia. Ya. Bukan malah mencari-cari kesalahan gurunya, bukan. Kalau guru itu ada aib, dan pasti ada aibnya, minta kepada Allah, tutup aib guru-guruku kepadaku. Ya, supaya nggak timbul macam-macam. Makanya mereka kemudian dapat ilmu berkah. Ya, berkah dari ilmu-ilmu yang mereka pelajari. Dan harus ingat, ketika antum membicarakan, menggibah guru-guru antum yang kita samakan, ya katakanlah sebagai ulama, apalagi ulama yang sesungguhnya, ingat bahwa luhumul ulama masmumah. Daging para ulama itu beracun. Maksudnya apa? Kalau antum ngomongin keburukan ulama, menjelek-jelekan ulama, menjatuhkan martabat ulama, ingat, daging ulama beracun. Antum akan dapat dampaknya. Antum akan dapat balasannya di dunia dan di akhirat. Mungkin di dunia dan juga di akhiratnya. Ya, untuk itu hati-hati. Antum kalau misalkan main medsos, jangan sembarangan mengomentari ulama-ulama. Ya, siapapun itu, lebih baik antum diam, antum menyimak kesalahan-kesalahan mereka, jangan antum kemudian komentarin, dan jangan antum kemudian sebar-sebarkan, sebab antum juga belum tentu tahu yang benar yang mana. Ya, maka bijak dalam bermedia sosial atau dalam berbicara. Yang terakhir, mendoakan guru, senantiasa mendoakan kesehatan, keselamatan, dan keberkahan bagi para guru atas ilmu yang telah mereka sampaikan. Antum sekarang ya bukan hanya pandai mahir membaca Al-Quran, tapi bahkan sudah menghafal Al-Quran. Yang paling banyak sekarang sudah berapa juz? 30 ada? Siapa? Ada? Siapa namanya? Amar. Amar ada 30 Amar? Alhamdulillah, luar biasa Amar. Dulu Amar kecilnya nakal, luar biasa.
Tapi sekarang pinter dia. Ya, mungkin saking pinternya kecil nakal dia. Semua orang ditempeleng sama dia. Tapi sekarang enggak kan? Enggak nakal, Mar? Enggak. Aman itu tetangga saya di sana. Masya Allah, luar biasa, jadi kebanggaan orang tuanya ya. Mudah-mudahan nanti suatu saat jadi ustadz besar, Mar ya. Amin. Jadi ulama. Sudah hafal bahkan 30 juz coba. Itu siapa yang ngajarin? Dari mulai guru TK, guru SD, di pengajian rumah Quran Hasmi katakanlah, itu mereka semua yang ngajarin antum. Jadi antum kalau sekarang sudah sampai bahkan hafal 30 juz, atau ada yang juz 30 saja, itu sudah antum harus hormat kepada guru-guru antum. Termasuk guru-guru yang ada di sini mengajarkan ilmu-ilmu diniyah kepada antum semuanya. Ya, antum harus menghargai mereka, menghormati mereka, mendoakan mereka. Ya. Para salafus saleh mengatakan, ma sholaitu illa wa da'utu liwalidayya wa limasyayikhi jami'an. Tidaklah aku mengerjakan sholat kecuali aku pasti mendoakan kedua orang tuaku dan guru-guruku semuanya. Jadi jangan lupa doakan guru, ustadz. Ya, doakan mereka. Ini sebagai adab-adab santri kepada guru-gurunya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Jamnya sudah menunjukkan jam 10, bahkan lebih sedikit. Berarti sudah cukup materi dan sudah semua disampaikan. Ini globalnya saja, masih banyak adab-adab yang lainnya. Ya, akan tetapi sebagai dasar antum untuk menyerap apa yang disampaikan sebagai ilmu dan untuk diamalkan, yaitu adab-adab dan adab guru, ada 4 poin kurang lebihnya. Dan nanti antum bisa lihat lagi catatan antum. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah untuk kita menerapkan adab-adab Islami, dan Allah berikan keberkahan kepada kita semua dan guru-guru kita. Amin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.